Selamat malam. Kali ini kita akan masuk ke KD terakhir di kimia kelas 10 ya. Di kimia mata pelajaran kimia kelas 10. Kali ini kita sudah masuk ke KD terakhir, yaitu KD 3.10 dan KD 4.10 dengan topik utamanya nanti adalah hukum dasar kimia dan stoikiometri. Jadi di sini nanti kita akan sudah masuk ke bagian hitungan. Kita akan masuk ke bagian hitung-hitungan apa aja sih yang akan kita pelajari di materi ini. Yang pertama adalah nanti sebelum masuk ke hukum-hukum dasar kimia, saya rasa akan lebih baik untuk mempelajari massa atom relatif dan massa molekul relatif, dimana ini nanti akan digunakan pada hukum dasar kimia. Digunakan di hukum dasar kimia. Setelah itu kita akan masuk ke konsep mol. Kemudian kita akan masuk ke perhitungan kimia. Dan yang terakhir kita akan masuk ke kadar atau konsentrasi zat ya. 4 dan 5 ini biasanya saling tukar-menukar. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah AR dan MR, massa atom relatif dan massa molekul relatif. Oke. Ya, kita masuk ke bagian pertama, yaitu massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif atau MR. Nah, apa sih itu AR? Apa sih ini? Apa sih MR itu? Nah, dua hal ini, itu nanti akan sangat sering digunakan waktu kita mempelajari kimia. Ini adalah basic ya. Ini dasar sebelum kita masuk ke perhitungan kimia, kita harus bisa memahami AR dan MR. Nah, apa itu massa atom relatif dan apa itu massa molekul relatif? Nah, atom ya, itu memiliki massa yang sangat kecil. Nah, dimana massa yang sangat kecil ini kira-kira massanya itu adalah sekitar 10 pangkat minus 24 gram ya, minus 24 gram, yaitu 0,000000, dimana yang sangat kecil, sangat tidak signifikan. Yang sangat tidak signifikan inilah yang membentuk tubuh kita, sebenarnya kayak gitu. Atom 10 pangkat minus 24 gram, dimana massa yang sangat kecil ini itu disebut sebagai satuan massa atom atau SMA, atau biasanya kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai atomic mass unit. Jadi nanti kalau ada soal atau artikel dalam bentuk massa atom dalam satuan AMU atau SMA, jangan sampai bingung ya, ojo khawatir dhisik. Nah, satu SMA ya, satu satuan massa atom itu didefinisikan sebagai 1/12 dari massa atom C12 ya. Ini bacanya adalah C12. Itu apa? Itu adalah isotop karbon. Ya, isotop karbon C12. Satu SMA adalah 1/12 dari massa atom C12. Nah, terus apa hubungannya dengan AR dan MR? Nah, massa atom relatif atau AR namanya aja relatif ya. Itu berarti diperoleh dari hasil perbandingan gitu. Bahwa AR suatu atom, AR suatu unsur X itu adalah massa atom X ya, dibagi dengan 1/12 dari massa atom C12 ya, dengan satuan AR atau MR itu adalah SMA. Biasanya SMA ini biasanya
sering diabaikan gitu. Sering ya, bukan berarti boleh, tapi ini untuk bagian perhitungan satuan di kimia itu sering diabaikan. Orang kimia itu sukanya mengabaikan sesuatu ya. Jadi maklum kalau orang kimia juga sering diabaikan oleh orang-orang. Oke. ARX adalah massa atom X dibagi dengan 1/12 kali massa atom C12. Contohnya seperti ini. Ya. Kita ketahui bahwa massa atom X itu adalah sekitar 16,08 kali 10 pangkat min 24 gram. Dan kita ketahui bahwa massa atom C12 ini ngarang ya sebenarnya. Massa atom C12 adalah sekitar 12 kali 10 pangkat min 24 gram. Jadi kalau kita mencari AR dari unsur X itu adalah 16,08 kali 10 pangkat min 24 gram. Jadi dengan 1/12 kali massa atom C12 yaitu 12 kali 10 pangkat min 24 gram. Nah, AR ini nanti satuannya adalah SMA. Nah, kita lihat bahwa ini hilang, 10 pangkat min 24-nya sama, gram-gramnya satuannya hilang, 1/12 kali 12 adalah 1, berarti bahwa ARX itu adalah 16,08 SMA. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ARX itu sebenarnya adalah sama, ya nggak bisa, nggak boleh. Bahwa ARX-nya adalah 16,08 SMA. Itu adalah AR. Kemudian apa itu MR? Sebentar, saya geser ke bawah dulu. Sama, bahwa kalau massa atom relatif itu adalah AR suatu massa atom dibagi 1/12 kali massa atom C12, nantinya massa molekul relatif atau MR itu juga berarti MR suatu molekul Z ya, itu adalah massa molekul Z dibagi dengan 1/12 kali massa C12 dengan satuan SMA. Sama caranya. Nah, apa hubungannya AR dan MR ya? Hubungan dari AR dan MR. Nah, jadi apa hubungan aku dan kamu? Nah, oke ya. Apa hubungan AR dan MR? Bahwa misal kita memiliki contoh suatu molekul H2SO4. Nah, molekul H2SO4 ini kalau kita mencari MR dari H2SO4 ini berarti nanti jadinya adalah berarti bahwa MR dari H2SO4 itu sama dengan massa molekul 2SO4 bagi dengan 1/12 kali massa atom C12. Nah, massa molekul H2SO4 ini dia itu adalah hasil penjumlahan dari unsur-unsurnya, sehingga kalau ini bisa kita breakdown bahwa massa molekul H2SO4 adalah 2 kali massa atom 2 kali massa atom H ya kan, ditambah dengan 1 kali massa atom C ya kan, ditambah 4 kali massa atom O ya, dibagi dengan 1/12 kali massa atom C12. Nah, ini dari sini nanti, nah tadi ya bahwa massa atom dibagi dengan 1/12 massa atom C12 itu adalah
AR, sehingga nanti jadinya ini bisa kita tuliskan di sini ya, maaf, karena berarti MR dari H2SO4 itu adalah, maaf, cari tempat. Nah, ini berarti bisa dituliskan bahwa 2 kali massa H, ya, massa atom H per 1/12 kali massa C12 ditambah, ya kan, massa C per 1/12 kali massa kok C sih, S ya, maaf, S kali massa C12 ditambah 4 kali massa O, ya kan, per 1/12 kali massa C12. Jadi maaf tambah agak jelas. Nah, massa atom dibagi 1/12 massa atom C12 itu sama dengan AR, sehingga ini hasilnya nanti adalah bisa dituliskan berarti 2 kali AR H ditambah ini adalah AR S, ini berarti adalah 4 kali AR O. Nah, berarti MR dari H2SO4 itu adalah penjumlahan dari AR membentuk unsur unsurnya. Berarti bisa dituliskan bahwa MR adalah penjumlahan AR unsur pembentuk molekul atau senyawa. MR adalah penjumlahan dari AR unsur-unsur pembentuk molekul atau suatu senyawa. Nah, nantinya gimana untuk AR dan NMR itu? Apakah harus dihafalkan? AR, ya, AR itu biasanya diketahui. AR itu biasanya diketahui, digunakan untuk mencari MR. Untuk mencari MR. Kalau MR diketahui, nanti nyari AR. Tapi ini adalah soal tingkat rendah ya, pemahaman sederhana untuk materi ini, untuk materi AR dan MR. Tapi tetap basicnya harus dipahami terlebih dahulu. Kalau AR diketahui nyari MR, kalau MR diketahui biasanya nyari AR. Nah, AR itu apa sih kalau di dalam atom? Suatu atom, bahwa sebenarnya untuk suatu unsur kita tahu bahwa lambang unsur itu A, dengan ini X, ini Z ya, dimana Z ini adalah nomor massa, sementara X ini melambangkan nomor atom, kan? Nah, ini adalah lambang unsur ya, bahwa nomor atom itu sama dengan jumlah dari proton, ya kan? Kita ingat materi di semester 1 bahwa X nomor atom itu adalah jumlah dari proton atau sama dengan jumlah elektron pada keadaan netral, ya kan? Sementara nomor massa itu adalah penjumlahan ya, jumlah dari proton ditambah jumlah dari neutron. Nomor massa itu adalah penjumlahan dari proton plus neutron. Nah, kenapa nomor massa itu hanya proton sama neutron? Nah, elektron kemana? Nah, kan? Bahwa elektron itu memiliki massa yang jauh sangat kecil daripada proton atau neutron, karena dia itu jauh sangat kecil, maka tadi ya, orang kimia suka massa elektron itu diabaikan.
atau karena alasan lainnya adalah karena pusat massa suatu atom, massa atom itu terpusat pada inti, di mana inti itu adalah penjumlahan dari proton dengan neutron. Jadi nanti kalau pada suatu lambang atom, bahwa contohnya unsur O dengan nomor atom 8 dan nomor massa 16. 16 ini adalah nomor massa, dimana nanti dalam perhitungan kimia mencari AR dan MR, AR dari atom O itu adalah 6. Jadi nomor massa itu bisa dianggap sebagai AR unsur, gitu ya. Nomor massa bisa dianggap sebagai AR unsur. Hal ini nanti digunakan untuk menghitung MR. Ya. Contoh, hitung MR dari senyawa H2SO4. Kalau nggak diketahui, silakan lihat tabel periodik unsur bahwa ARAH itu 1, ARS itu 32, dan ARO itu adalah 16. Ya. Dari mana ini? Ini adalah lihat nomor massa. Sehingga MR dari H2SO4, ya. MR tadi ingat bahwa MR adalah MR adalah penjumlahan AR unsur pembentuk molekul atau senyawa. Bahwa MR H2SO4 itu sama dengan, karena atom hanya ada 2, berarti 2 kali ARH jumlah S-nya ada 1, berarti 1 kali ARS ditambah 4 kali ARO sama dengan 2 kali 1 ditambah 1 kali 32 ditambah 4 kali 16 adalah 2 tambah 32 ditambah 6, hasilnya adalah bahwa MR dari H2SO4 adalah 98 dengan satuannya SMA. Satuan massa atom MR dari H2SO4 adalah 98. Pun begitu kalau soalnya diketahui MR disuruh mencari AR yang ditanyakan, bisa dihitung dengan cara yang berkebalikan seperti itu. Oke, itu adalah materi yang pertama, yaitu tentang AR dan MR, massa atom relatif dan massa molekul relatif. Setelah itu kita akan masuk ke hukum dasar kimia, karena AR dan MR ini nanti akan diterapkan di salah satu hukum dasar kimia. Terima kasih.